Nah, bagaimana kita masuk ke dalam mereka? Yaitu Ya. tadi kita harus mengikuti tren-trennya mereka. Jadi kita sebagai trendsetter ya, trendsetternya anak-anak muda juga, walaupun saya yang usianya 45 ke atas itu masukkan dari kalangan Gen X ya. Jadi artinya Di kampus saya tanya gitu mahasiswa itu, siapa gubernur kita, siapa wali kota kita, nggak tahu semua, Nggak tahu ya? nggak tahu. Siapa anggota ketua DPRD kita, nggak tahu juga gitu. Oh itu berarti gubernur sama wali kota harus sering-sering ke sekolah itu harusnya. Jangan, iya betul juga. Jadi artinya. Dan tahu nggak Mas Agus, dari sekian story saya IG, WhatsApp, itu yang paling banyak di komen. Dan rata-rata itu anak muda. Sampai anak saya tuh kebetulan dia pemilih pemula juga. Iya. Di Februari nanti sudah Sudah berumur punya 17 hak, ya. tahun, sudah punya hak pilih. Yang tidak pernah memperhatikan apapun yang saya posting, itu sampai bilang, "Pak, bener nih Papa ketemu influencer yang ini, gitu, namanya ini." Bener lah, itu kan buktinya. Iya. Wah keren kata dia kan. Nah, Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Ini ngobrol-ngobrol kan tantangannya kan untuk di anak muda. Tentunya mungkin Bu Cernih dulu kali ya. Gimana nih? Bagaimana menjadikan politik di Kepri ini yang asik sehingga para anak muda ini merasa oh ini adalah duniaku juga begitu. baik, terima kasih Mas Agus. Ya. Selamat siang pemirsa Tribun Batam. Baik, ya kita ketahui tadi ya bahwasanya generasi anak muda yang sekarang punya peran sangat penting ya. Ya. Apalagi dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 ini, di mana daftar pemilih tetap itu memang didominasi oleh para anak muda yang merupakan bagian dari Gen Z ya. Ya. Gen Z, bahkan 50% dari DPT itu adalah Gen Z dan anak-anak milenial. Jadi itu sangat mempunyai peranan yang sangat penting. Karena apa? Bagaimana bisa kita masuk ke dalam dunianya mereka itu, yaitu dengan cara bagaimana sekarang ini kan kita mempunyai media sosial, bahkan IG yang secara penelitian itu anak-anak muda itu lebih Care dengan itu ya kan? ya care dengan informasi-informasi ya, apalagi di medsos itu adalah IG dan itu juga media sosial seperti IG. Kalau Facebook itu kaum milenial yang usianya 40-an. Ya. Itu dasar dari yang lagi berkembang sekarang. Tapi kalau di IG itu anak-anak milenial, bahkan anak-anak yang di bawah 17 tahun juga sudah mempergunakan itu gitu. Jadi perlu ada saring informasi terkait apa yang kita sampaikan untuk pendidikan politik kepada anak-anak muda. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam mereka? Yaitu tadi kita harus mengikuti tren-trennya mereka. Jadi kita sebagai trendsetter ya, trendsetternya anak-anak muda juga, walaupun saya yang usianya 45 ke atas itu masukkan dari kalangan Gen X ya. Jadi artinya kita juga harus seperti mereka, bagaimana mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi intinya menumbuhkan kesadaran masyarakat atau kesadaran anak-anak muda ini, kita masuk ke dalam mereka, bagaimana trik-trik yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi tidak secara tidak monoton dengan monolog ya, one way ya, tapi ada dialog atau two way communication kepada mereka gitu. Jadi intinya kita harus masuk ke dalam mereka. Itu tantangan yang luar biasa juga, karena anak-anak muda ini sekarang sudah mulai melek ya dengan informasi-informasi khususnya tentang perpolitikan itu.
Ya, ada pengalaman menarik saat ketemu dengan mereka anak-anak muda yang dikepri lah untuk Kalau pengalaman saya kepada anak-anak muda ini mereka bahkan mereka lebih duluan dapat informasi. ya Iya, ketika kita ketemu sama mereka, mereka mempunyai bahasa-bahasa gaul ya yang kita komunikasi dengan mereka dan itu juga kita harus lebih Harus mengetahuinya dulu. ngikutin ya. Ya, apa arti yang mereka sampaikan itu gitu ya. Dan mereka itu juga welcome dengan apa-apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena ya itu Google. Google itu sangat gampang ya. Dalam satu genggaman itu mereka gampang mendapatkan informasi. Jadi mereka lebih cerdas. Lebih cerdas apalagi ketika kita sudah memberikan, ketika kita mensosialisasikan tentang kepemiluan apa itu KPU, mereka langsung tanggap dengan informasi yang mereka dapat. Jadi intinya anak-anak muda sekarang sudah mulai cerdas menurut saya ya. ya betul. Berarti mereka sudah aktif ya, aktif mencari sesuatu misalnya di web lain atau di apa untuk seputar politik ya. Ada yang mereka bisa yang paling disukai mereka apa yang perlu ditanyakan oleh anak-anak muda sekarang? Yang pengen diketahui oleh mereka? Yang paling ingin diketahui oleh mereka itu tentang bagaimana perkembangan-perkembangan, apalagi kita ya tahapan-tahapan yang kita sampaikan itu terkait apa itu Komisi Pemilihan Umum. Apalagi anak-anak sekarang itu secara dini sudah diberi pemahaman tentang kewarganegaraan satu. Yang kedua mereka ada program P5. Proyek profil pengajaran terkait pelajar Pancasila. Ya. Jadi dari sekarang itu mereka sudah ditanamkan terkait P5 tersebut. Jadi, dari pihak sekolahnya, apalagi kemarin kita juga di KPU Provinsi kedatangan siswa-siswi SMA 3 Tanjung Pinang dan mereka tuh aktif dalam ada interaktif. Ketika kita menyampaikan informasi-informasi atau tahapan-tahapan mereka aktif untuk merespon apa yang kita sampaikan. Artinya program P5 itu sangat mendukung kita juga dalam mensosialisasikan pendidikan politik kepada adik-adik khususnya kaum pelajar ya, pemilih pemula. Ya, berarti harus misalnya kayak mengikuti kata-kata istilah-istilah gitu. Pernah nggak di KPU berembuk bareng, yuk kita bikin konten ini untuk sasarannya anak muda gitu, pernah nggak ada diskusi-diskusi gitu dengan antar komisioner tentunya? Iya, jadi konten-konten ya, kita juga punya TikTok ya, TikTok di KPU Provinsi Kepulauan Riau. Artinya gini, konten yang kita buat itu ketika misalnya dari staf sekretariat gitu ya, mereka kan sebagian itu ada bawa bekal atau apa untuk makan siang. Nah bekalnya dikumpulkan, nah di dalam bekal itu ada isi konten bahwasanya kami secara transparansi bekerja ya untuk kepemiluan. Terus kita menyampaikan pesan bahwasanya minimal 14 Februari tahun 2024 itu adalah hari pemungutan suara. Ya, bukan hanya hari Valentine ya kan? Iya, hari kasih suara, bukan hari kasih suara. Sayang. Jadi intinya konten yang 14 Februari itu udah suatu memberikan edukasi kepada mereka. Kalian ingat ya 14 Februari itu nanti ada acara hari kasih suara gitu. Oh iya, hari kasih suara ya. Iya. Kalau Bang Ferry ada pengalaman menarik Bang mengenai kaitan dengan anak muda segala macam. Iya, mungkin pertama ya saya sampaikan pengalaman yang mungkin agak berbeda dengan yang disampaikan Ibu Jernih. Itu pengalaman saya pertama dulu ketika 2000, ini memang sih pengalaman yang jauh ini Mas Agus, 2003. Jadi 2003 sampai 2008 itu. 2003 lah mungkin ya saya awali gitu, yang awalnya kita masih belum punya internet, belum punya segalanya, kita hanya punya koran waktu itu. Jadi ternyata koran itu di zaman itu kan menjadi media utama gitu ya. Kalau seperti sekarang sudah ada IG, ada media medsos dan segala macam. Oke, mungkin kita agak refresh balik ke belakang dulu. Artinya gimana kaitannya nanti dengan keterkaitan dengan keinginan anak-anak muda. Jadi waktu itu mereka memang
jarang baca koran Ya. seperti itu ya. Terus saya pernah mengisi rubrik bagaimana anak muda, artinya yang usia-usia muda itu bisa terdaftar dalam DPT zaman itu kan. Jadi ternyata animo mereka sebenarnya ada, tapi ruang untuk mereka dapatkan ilmu itu yang berkurang seperti itu. Jadi terus terang memang sangat terbatas kemampuannya seperti itu. Tapi di situ saya buat semacam satu kuis ke anak-anak muda ya, anak-anak remaja pada saat itu. Saya semacam kuis lah gitu kan, ada berhadiah seperti itu. Mereka jauh lebih pintar gitu, jauh lebih lebih cepat menangkap terkait dengan aturan-aturan pemilu waktu itu. Saya kebetulan waktu itu saya di remaja waktu itu saya kumpulin. Lebih pintar mereka malah dari waktu itu ada PPK, PPS gitu ya. Jadi sebenarnya kesempatan aja yang nggak ada gitu. Jadi makanya seperti yang dibilang Bu Jerni, berikan mereka kesempatan untuk bisa tertarik dan memahami. Tapi kalau kemampuan mereka dan keinginan mereka, saya rasa mungkin bisa dipoles lah. Mungkin ada metode-metode khusus lah, mungkin seperti itu. Sekarang ini seperti yang disampaikan Ibu Jerni tadi, kalau memang di soal politik secara umum memang masih jauh di bawah di bawah standar lah kalau menurutku. Jadi ketika saya di kampus, saya tanya itu mahasiswa itu, siapa gubernur kita, siapa wali kota kita, nggak tahu semua. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Siapa anggota ketua DPRD kita, nggak tahu juga gitu. Oh, itu berarti gubernur sama wali kota harus sering-sering ke sekolah itu harusnya. Jangan. Iya betul juga. Jadi artinya mahasiswa itu ini cerita saya ini baru setahun 2 tahun yang lalu ya. Jadi masih sangat segar update banget kan masih. Iya betul. Masih jadi kalau relevan. ada sekarang mahasiswa itu nggak tahu. Jujur aja, bisa dites ini Mas Agus nanti. Tapi kalau BTS mungkin tahu mungkin ya. Iya. Kalau kita tanya siapa ya biasalah artis-artis, K-pop segala macam tahu. Tahu gitu. mereka semua gitu. Jadi maka sebenarnya untuk bisa masuk ke ranah mereka itu, jadi memang kita harus rubah pola, jangan lagi menyampaikan informasi lewat informasi formal seperti koran mungkin, seperti TV ya. Coba itulah dengan TikTok, dengan metode lain. Dan kebetulan memang saya punya pengalaman yang menarik juga terkait dengan ini. Jadi kalau saya dalam di kampus dulu saya sering menyampaikan tugas-tugas itu lewat medsos. Jadi saya sampaikan apa yang Anda pahami soal, kebetulan saya pernah mengajar pendidikan anti korupsi. Jadi saya apa pengalaman Anda tentang apa yang Anda paham tentang korupsi gitu. Saya suruh mereka upload di Facebook atau di IG atau di mana. Sangat menarik. Mereka bisa cari dapat informasi-informasi yang baik dan ternyata mereka senang gitu masuk dalam dunia media sekarang. Cuman itu tadi harus yang tentu memang ini harus ada stimulusnya gitu. Mungkin seperti kalau di kampus dosen yang melakukan itu biar mereka lebih tertarik seperti itu. Mungkin kalau dalam kepemiluan, mungkin kalau kami mungkin sih terbatas. Ya saya pikir mungkin ya salah satu media-media seperti Tribun inilah mungkin ya kita harapkan jadi mitra kita. Mungkin ya makanya saya muda terus ini. Bisa kerjasama juga mungkin dengan KPU karena memang secara fisik kami keterbatasan. Tapi percayalah Pak Agus, kalau mereka itu sebenarnya ada ketertarikan dan memang kita harus masuk. Gak bisa kita paksa mereka untuk sadar sendiri. Jadi harus dibuat semacam satu pola untuk mereka bisa tertarik dengan itu. Jadi akhirnya nanti mereka juga akan tertarik untuk ikut memberikan pilihan suara. Dan secara umum kalau saya telisik lagi lebih jauh, mereka biasanya memberikan pilihan itu berdasarkan pilihan orang tuanya. Gitu. Masih ngikut ya? Masih yang saya ini nggak tahu ini setahun 2 tahun ya. Kalau sekarang ini saya nggak tahu karena saya sudah tinggalin dunia kampus karena harus berhenti kan. Jadi tapi kalau itu setahun yang lalu masih seperti itu polanya mereka. Jadi apa kata orang tua aja kan gitu. Iya. Artinya keinginan untuk mencari sesuai dengan pilihan dia belum mengarah ke sana ya. Ya belum dipola dengan baik lah. Gitu. Jadi mungkin itulah saya pikir peran orang tua juga sangat diperlukan. Tapi ya media-media seperti ya Tribun atau kampus atau organisasi-organisasi mungkin saya pikir bisa merangsang mereka seperti itu. Jadi kalau kita tanya mereka itu berapa jumlah anggota DPRD di provinsi belum tahu mereka kan. Siapa yang berapa periode, siapa
Cuma mereka kalau lihat wajah mungkin ya kalau ada di spanduk-spanduk. Iya. Tapi mereka nggak tahu itu dari partai mana, dari ini belum tentu tahu. Padahal tiap hari lihat, tiap hari kan gitu. Wah, ini PR berat ini buat partai politik ini. Iya. Jadi memang jangan kita kira dengan ditayangkan seperti itu masyarakat umum secara umum ya. Iya, secara Kalau umum. kita sih oke, mungkin Iya. kita yang memang ada ketertarikan atau memang di dunia itu pastilah Iya. kita tahu oh ini. Tapi ya nanti kalau tidak percaya Pak Agus coba aja nanti di tes mereka Iya. dari 10 mahasiswa itu ditanya, mungkin diajak gitu Iya. kan. Kenal dengan ini, tahu Pengetahuan nggak tentang ini? ini Iya, ya, tentang iya. terkait dengan politik ya. Iya, Saya iya. kan kita batasi kan tentang politik pemilu Iya. lah gitu. Tapi mungkin kalau dengan dunia yang lain mungkin mereka bisa lebih paham seperti itu. Iya. Jadi saya pikir memang harus dicoba dengan stimulus yang lebih inilah, yang lebih Oke kencang lah ya, gitu masuk ke dunia mereka ya. Mungkin itu yang kalau saya lihat seperti Iya. itu. Kalau caleg yang masih muda berapa persen? Kalau caleg yang sempat ngumpulin masih data? muda di data yang saya rilis kemarin dari DCS yang Ya. sekarang itu usia muda itu ada kurang lebih, kalau kita kategorikan usia muda itu di bawah 40, Ya. itu ada kurang lebih 35%. 35%. Ya. Itu yang 35%. Ya. kalau dari caleg ya, tapi kalau dari segi Dibanding dari segi usia, 2019 sempat membandingkan 2019 berapa persen di 2024 ini? mungkin nanti next time lah, nanti Pak Ya. Agus undang, nanti kita akan bandingkan itu. Ya. Saya belum dapat data itu memang, tapi di data kami yang daftarkan diri jadi calon ini masih Ya, calon kan. masih calon. Ha. Tapi sih bagus juga sih memang kalau kita bandingkan yang sudah jadi kan gitu Ya. kan. Jadi berapa yang usia-usia muda. Tapi sekarang ini kalau dari segi DCS yang sudah kami rilis tanggal 19 Agustus yang lalu, itu yang pendidikan, yang dari segi pendidikan masih jauh lebih banyak yang SMA ya, 60%. Ya. Sarjana itu ada kurang lebih 12% gitu. Yang sarjana S1 hanya sekitar 7% mungkin ya. Jadi nanti nggak apa-apa, nanti saya akan sampaikan nanti di segmen berikutnya nanti setelah ini. Saya ada Ya. datanya, nanti saya akan sampaikan. Ya, itu penting kita untuk mengetahui bagaimana postur dari calon-calon wakil kita nanti di sana kan. Ya. Tapi kalau pemilih, kalau tidak salah ya, Pak 39 ya? Iya, iya. Ya. Nah, berarti kurang lebih ada 52% 52% untuk pemilih. yang Ya. untuk di Kepri. Ya, artinya mereka yang sangat dominan, Sangat dominan. sangat dominan untuk bayangkan kalau 52% mereka antipati sama politik kan. Ya, bisa Wah, jadi. kacau ini kan negara Jadi kalau kita ada nanti. nanti caleg ini influencer yang tokoh-tokoh Heeh. TikTok, tokoh-tokoh YouTuber itu bisa terpilih loh itu. Bisa Kalau terpilih. muncul ya. Iya, Tapi sepertinya di Kepri belum ada yang muncul ya. YouTuber yang jadi caleg kan gitu. iya. Karena mereka itu lebih dikenal loh dibanding Betul. yang sekarang Iya, ini iya. seperti itu. Betul, betul. Kalau kita bicara segmen ya. Iya. Mungkin itu Kalau sementara. ke Bang Sari, ada pengalaman mengenai soal anak muda dan perpolitikan di Kepri ini? Iya, Mas Agus. Pemilu ini kan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Iya. dan dilakukan setiap 5 tahun. Nah, rakyat berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepri itu dari 1.500.979 itu ada 52% itu Milenial. generasi milenial. Ya. Nah, tentu kita ingin agar apalagi yang dinamakan pemilih pemula ini berpartisipasi menjadi pemilih cerdas. Nah, bagaimana supaya harapan-harapan ini bisa terwujud? Tentu kita juga harus menyesuaikan KPU dengan strategi-strateginya, dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita melaksanakan misalnya sosialisasinya dengan menggunakan sarana atau media yang bisa langsung diakses oleh pemilih pemula ini atau para milenial ini. Ya, ini sudah banyak nih, medsos, ada TikTok dan segala macam. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mensosialisasikan ini sudah di tahapan apa sih? Ya. Sekarang menuju ke tahapan apa? Iya kan?
Nah, krusialnya tahapan untuk melaksanakan demokrasi ini yang adalah sepenuhnya kedaulatan rakyat dan para generasi milenial ini adalah rakyat. Rakyat yang baru pertama kali akan menggunakan hak suaranya. Ya. Nah, yang krusialnya di mana misalnya? Di kampanye. Nah, di kampanye apa sih yang bisa dilaksanakan, apa yang bisa dilakukan, baik pemilih, peserta, atau para stakeholder. Nah, kita menggunakan misalnya TikTok. Dan ini berhasil. Ini baru 2 hari yang lalu, saya diminta oleh teman sekretariat yang memang mengurusi urusan sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan pemilih. Ini divisinya ibu kita ini. Nah, kebetulan di satu acara yang saya hadiri mewakili teman-teman, ada influencer hadir juga, selegram, seorang selegram berasal dari Kepri yang hadir di suatu acara itu. Jadi saya dibisikin sama teman-teman sekretariat, Pak, itu ada selegram, ada influencer. Bagaimana kalau kita bikin konten yang simpel-simpel aja, Pak? Collab dengan dia. Iya, gitu ya. Iya. Tawari aja saya bilang, Mas. Kalau si selegramnya mau, ayo. Nah, kalau bisa dia nggak mau ya kita kurang beruntung, gitu kan. Ya sudah, ditawarin dan ternyata, oh oke, saya suka, saya punya tanggung jawab moral kata dia untuk daerah saya, Kepri. Kebetulan saya ada, oke. Dan kita buatlah itu, kita hanya menanyakan bagaimana harapan, tanggapan untuk pemilu 2024, terutama khususnya di wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan dia menjawab. Dan tahu nggak Mas Agus? Dari sekian story saya IG, WhatsApp, itu yang paling banyak di komen. Dan rata-rata itu anak muda. Sampai anak saya tuh, kebetulan dia pemilih pemula juga. Di Februari nanti sudah berumur 17 tahun, sudah punya hak pilih. Yang tidak pernah memperhatikan apapun yang saya posting, itu sampai bilang, Pak, bener nih Papa ketemu influencer yang ini, gitu, namanya ini. Bener lah, itu kan buktinya. Wah keren kata dia kan. Nah, the moral of the story bahwa anak muda kita atau pemilih milenial di Kepri, di 7 kabupaten kota ini sebenarnya notice, selalu memperhatikan. Tetapi apakah pesan yang kita buat itu sampai atau tidak, itu tergantung dari menu yang kita sajikan. Begitu menu itu menarik, begitu enak dilihat dan enak dirasa, nah itulah yang diambil. Jadi memang apa yang coba kami KPU Provinsi Kepri lakukan ini agar partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu semakin meningkat dengan menyesuaikan segmen-segmennya. Dengan anak muda, ya kami membuat konten yang sesuai dengan jiwa mereka. Dengan generasi yang bukan muda lagi, ya kita menyesuaikan dengan Mbah Lenial itu. Ya, begitu mungkin, Mas Agus. Terima kasih. Nah, sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai